Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya El Farzetni Hamid dengan NIM akhir 220. Di mana saya ingin menjelaskan mengenai dari materi Knowledge Engineering with Semantic Web Technologies. Apa itu ontologi alignment? Ontologi ini yaitu ontologi alignment atau matching adalah proses menentukan korespondensi antara konsep-konsep yang ada di dua atau lebih ontologi berbeda. Tujuannya apa? Tujuan untuk menjembatani sebuah perbedaan representasi pengetahuan sehingga dapat saling berkomunikasi dan melakukan interoperabilitas. Mengapa sih alignment diperlukan? Karena memiliki suatu perbedaan ontologi bisa terjadi karena istilah sama makna yang berbeda, kemudian istilah berbeda namun maknanya sama, dan level detail yang berbeda. Kemudian perspektif atau tujuan pemodelan juga berbeda dan bahasa aturan model logika yang berbeda. Ontologi sendiri merupakan model, bukan realitas yang menyebabkan heterogenitas. Bentuk heterogenitas ontologi yang pertama ada sintaksial, yaitu perbedaan bahasa, yaitu ada OL, RDF, dan lain-lain. Dan yang kedua ada terminological, yaitu nama berbeda. Konsepnya sama, contohnya author versus writer. Jadi nggak beda jauh lah. Kemudian yang ketiga itu ada semantik atau konseptual, yaitu cara pemodelan domain yang berbeda. Dan yang terakhir ada pragmatik atau semiotik, yaitu perbedaan interpretasi oleh manusia. Selanjutnya, apa itu koresponden? Koresponden yaitu sebuah mapping antara dua entitas, yaitu ada ID, entitas satu, entitas 2, R, dan N. R apa? R adalah tipe hubungan, jadi seperti disjoin, part of, dan lain-lain. Dan N apa? N adalah confident. Confident itu 0 banding 1 atau 0 kurang dari 1. Contohnya yaitu ada author dan writer dengan confident 1,0. Jadi author itu adalah writer. Jadi nggak beda jauh. Sebenarnya sama. Author itu sama. Kemudian ada teknik ontologi matching. Ini ada elemen level terdiri dari string based, linguistic based, dan constraint based, dan yang terakhir extensional based. Dan yang kedua ada struktur level yang terdiri dari grade based, taxonomy based, method based, dan statistik. Ontologi merging yaitu sebuah proses yang membuat ontologi baru dari dua atau lebih ontologi. Yang pertama, ontologinya itu ada union approach, yang dimana menggabungkan sebuah bagian konflik yang harus diselesaikan. Dan yang kedua ada intersection approach, hanya bagian yang overlap. Selanjutnya di materi yang kedua ada ontologi evaluation. Pertama di sini ada logical criteria, yang dimana ontologi harus konsisten, yaitu memiliki sebuah model. Jadi ontologi memang harus konsisten dengan sendirinya. Contohnya dengan memiliki sebuah model. Dan yang kedua ada ontologi tidak boleh berisi kontradiksi. Misalnya, suatu kelas menjadi subkelas dan disjoin dengan kelas yang sama. Ini inkonsisten. Kemudian periksa logical consectedness untuk memastikan semua pengetahuan dapat diinferensikan. Dan struktural dan formal kriteria di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, cegah taksonomi cycle, yaitu siklus subkelas yang menyebabkan kelas menjadi setara tanpa sengaja. Dan yang kedua, struktur hierarki harus jelas dan sesuai intensi model. Selanjutnya, general qualities of class atau clean principle. Di sini ada kelas memiliki sifat seperti pertama ada rigid. Rigid itu apa? Rigid adalah anggota tidak bisa berhenti menjadi bagian kelas tanpa kehilangan ekosistem. Contohnya
seseorang. Kemudian anti rigid yaitu anggota bisa berhenti menjadi bagian kelas, yaitu stanum. Di sini ada akurasi kriteria, di mana ontologi harus menggambarkan sebuah dunia nyata secara akurat, yang harus menghindari sebuah kesalahan konseptual dalam pemodelan. Itu sebuah akurasi kriteria. Kesalahan dalam pemodelan yang harus dihindari. Yang pertama, kesalahan pertama itu ada lupa mendeklarasikan disjoint. Contohnya, man and woman bisa memiliki individu yang sama. Karena man and woman itu person, yaitu seseorang. Perbaikannya, tambahkan OWL disjoint with. Kemudian ada kesalahan yang kedua, lupa memberi role karakteristik. Contohnya, transitif, simetrik, fungsional tidak didefinisikan. Yang harus diperbaiki, tentukan karakteristik on role dengan jelas. Selanjutnya, kesalahan selanjutnya yaitu ada domain atau range terlalu spesifik. Contohnya, it domain yaitu person memiliki sebuah hewan tidak bisa makan. Jadi seorang dia memiliki sebuah hewan, tapi hewannya itu nggak bisa makan. Contohnya. Yang perlu diperbaiki yaitu perluas domain atau range atau gunakan aksiom berbeda. Jadi agar lebih spesifik. Kesalahan selanjutnya salah memakai quantifier. Contohnya part of dipaksakan jadi subclass. Perbaikannya gunakan role part of untuk menyimai. Selanjutnya salah membedakan subclass versus part of. Contohnya finger, arm, paw. Perbaikannya arm part of body. Mungkin cukup sekian dari ini. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.